alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Ini adalah sifat yang pertama, dan ini adalah sifat orang yang dijanjikan oleh Allah SWT masuk ke dalam surga Al-Firdaus. Ketika dia solat, maka dia khusyuk di dalam solatnya. Maka perhatikan, satu persatu dari sifat-sifat ini, sudahkah ada di dalam diri kita atau belum? Kalau sudah ada, alhamdulillah, kita hisab diri kita masing-masing. Kalau misalnya belum, maka masih ada waktu insyaallah menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Sifat yang pertama apa? Mereka khusyuk di dalam solatnya. Apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam solat? Yang dimaksud dengan khusyuk di dalam solat adalah khusyu'ul qalb, kekhusyukan hati, menghadirkan hatinya di dalam solat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang salaf, beliau menyebutkan tentang hakikat kekhusyukan, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Dahulu kekhusyukan para salaf, para sahabat, para tabi'in ada di dalam hati-hati mereka. Kalau sudah solat, Allahu Akbar, maka mereka menghadirkan kekhusyukan mereka, dan kekhusyukan mereka ada di dalam hati-hati mereka. Faghaddu bidzalika absarahum, maka mereka pun menundukkan dengannya pandangan-pandangan mereka. Ketika hati sudah khusyuk di dalam solat, dia hadirkan kekhusyukan di dalam solat, maka mata mereka pun mereka tundukkan. Dan dahulu para salaf ketika mereka solat memandang ke tempat sujud mereka, bukan melihat ke kanan, ke kiri, atau bahkan ke atas. Karena itu semua menunjukkan ketidakkhusyukan di dalam hati seseorang. Bagaimana supaya seseorang bisa khusyuk? Supaya dia bisa menghadirkan kekhusyukan di dalam solatnya. Di antaranya adalah seseorang berusaha untuk memahami apa yang dia baca, mulai dari takbiratul ihram, kemudian istiftah, al-fatihah, zikir-zikir ketika di dalam gerakan-gerakan solat, sujud, ruku', i'tidal. Maka seseorang berusaha untuk memahami makna dari apa yang dia baca. Karena tidaklah Allah SWT menjadikan zikir-zikir di dalam solat tersebut kecuali karena makna, ada maksud, ada tujuan. Dan tentunya sesuatu yang merupakan aib, sesuatu yang merupakan kekurangan, apabila seorang muslim dan juga muslimah sudah melakukan sholat puluhan tahun sementara dia tidak memahami makna
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak memahami ihdinas siratal mustaqim. Padahal setiap hari, setiap rakaat dia membaca bacaan tersebut. Untuk apa dia gunakan waktu dan usia yang sudah Allah berikan selama 40 tahun, 50 tahun? Bacaan yang setiap hari dibaca 5 kali dalam sehari semalam, 17 rakaat, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Bagaimana dia biarkan dalam keadaan dia tidak memahami bacaan-bacaan tersebut? Harus ada waktu yang kita sisihkan untuk memahami bacaan-bacaan tersebut. Dan seseorang bisa memanage. Mungkin hari ini dia mempelajari 2 ayat dari Al-Fatihah, dia lihat maknanya, terjemahannya, kemudian di dalam solat dia hadirkan maknanya di dalam setiap rakaat. Kalau dia lupa, setelah solat dia buka kembali, kemudian dia berusaha untuk mengingatnya di solat berikutnya, dan seterusnya. Besoknya dia tambah lagi 2 ayat, tambah lagi 2 ayat, dan seterusnya, sampai dia benar-benar memahami surat Al-Fatihah secara penuh. Kemudian dia mulai mempelajari makna dari tasbih, takbir yang dia baca di dalam solatnya, sehingga seseorang berharap dalam waktu yang tidak lama dia memahami apa yang dia baca. Termasuk di antaranya adalah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam sholatnya yang bisa mendukung kekhusyukan tersebut. Mencari tempat yang nyaman, yang tidak mengganggu kekhusyukan dia. Dia berusaha untuk bagaimana supaya di sana ada hal-hal yang mendukung dia untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam sholatnya. Termasuk di antaranya adalah berusaha untuk menuntaskan seluruh pekerjaan sebelum dia melakukan sholat. Karena terkadang ketika seseorang melakukan sholat sementara di sana masih ada tanggungan pekerjaan, maka ini akan terbawa-bawa ketika dia dalam keadaan sholat. Sehingga Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada sholat sementara makanan sudah tersedia. Ini adalah sifat yang pertama, dan pahala seseorang di dalam sholat tergantung dari kekhusyukannya. Semakin dia khusyuk, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Dan semakin dia jauh dari kekhusyukan, maka semakin sedikit pahala yang dia dapatkan. Mungkin saja seseorang selesai sholat tidak mendapatkan kecuali 1/10 dari pahala sholatnya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, tergantung dari kekhusyukan yang dia miliki di dalam sholat, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW.